Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reni, ada dalam channel yang satu ini, Sekilas IT. Kali ini saya akan mengupgrade komputer yang telah lama tertimbun di gudang. Kemarin saat saya beres-beres di gudang, ternyata menemukan sebuah kotak hitam dan saya selidiki ternyata itu adalah sebuah desktop, sebuah PC, sebuah komputer. Dan akhirnya saya penasaran, spek seperti apakah itu? Saya bongkar, saya keluarkan, dan seperti inilah penampakannya. Nah, setelah saya keluarkan dan saya penasaran sekali speknya tuh seperti apa, dan akhirnya saya langsung bongkar aja itu kotak hitam, itu komputer. Saya keluarkan mulai dari hard disk, RAM, motherboard, sama power supply. Pokoknya saya keluarkan semuanya. Pertama, saya ingin membersihkan semua part-part komputer yang berada di dalam casing hitam itu. Dan yang kedua, saya penasaran pengen lihat speknya seperti apa komputer jadul yang tertimbun di gudang itu. Pertama, saya akan membersihkan dulu heatsink si prosesornya, karena di sana banyak banget debu, banyak banget Spiderman yang nempel di sana. Jadi saya bersihkan dengan menggunakan air. Nah, ini tidak apa-apa, karena untuk membuat si heatsink ini menjadi bersih, dan kalau misalkan bersih, keluar masuk udara itu tidak akan terhalangi dan tidak akan membuat panas si prosesor. Jadi nggak apa-apa pakai air juga dibersihkan. Setelah saya bersihkan cooling prosesor, saya bersihkan prosesornya yang masih menumpuk pasta-pasta yang sudah kering banget lah. Jadi saya bersihkan, sekaligus saya pengen lihat prosesornya masih tipe berapa gitu, seri apa. Setelah keluarkan, dan motherboard ini ternyata produk dari Intel. Soketnya masih 775, tipe motherboardnya P5KPL, dan masih mempunyai slot RAM DDR2. Karena pengalaman saya, kalau misalkan motherboard ini tidak menggunakan PGA card, pasti tidak akan kuat bisa bermain game. Kalau misalkan komputer ini nyala dan misalkan masih layak digunakan, tadinya saya akan menggunakan komputer ini untuk menambah klien di warnet saya. Ya lumayan lah. Oke, dan akhirnya saya menemukan sebuah PGA card di gudang. Ya lumayan lah, tapi PGA card tersebut coolingnya itu sudah tidak normal, sudah tidak berjalan dengan baik lah. Sudah peret. Dan saya kepikiran untuk mengganti kipas PGA tersebut, karena sebelumnya saya pernah menggunakan teknik seperti ini. PGA card saya pasangkan cooling casing yang casing biasa lah, yang warna-warni itu saya tempelkan di situ dengan menggunakan lem untuk menstabilkan temperatur heatsink si PGA tersebut supaya si chipset PGA tidak panas. Dan alhamdulillah selama 4 tahun posisi seperti ini, PGA ditambah kipas casing ini masih layak digunakan dan masih normal. Jadi sekarang saya akan menggunakan teknik tersebut di PGA ini. Dan prosesor yang tadi ternyata masih menggunakan dual core 2200. Kayaknya kurang maksimal kalau misalkan masih dual core. Dan akhirnya saya menggunakan Core 2 Duo 8400. Kebetulan si motherboardnya juga masih support untuk seri dual core ke atas. Kenapa saya menggunakan Core 2 Duo 8400? Karena untuk memaksimalkan kinerja si motherboardnya dan kinerja si PGA card-nya. Nah, setelah motherboard ada, PGA ada, RAM-nya asalnya 1 GB, dan saya akan ganti atau saya akan tambah menjadi 2 GB dengan menggunakan satu channel merek Corsair dengan
speed RAM 800 MHz. Oke. Karena PGA ini mempunyai spek memori 1 GB dan 128 bit, akan cukup maksimal lah kinerjanya dengan didukung prosesor Core 2 Duo 8400. Pasangkan heatsink cooler yang tadi, cooler seperti ini yang ada putihnya, masukkan dulu yang putih ininya ke motherboard. Setelah dipastikan yang putihnya keluar di motherboard, dari atas kita tinggal tekan aja untuk mengunci si kipas tersebut ke motherboard sampai ketemu klik 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 seperti itu, dan pastikan si penguncinya udah bekerja dengan baik ya, jadi udah kuat gitu, udah pas. Oke, semuanya sudah ada, motherboard, prosesor, RAM, PGA, harddisknya, terus power supply yang bawaannya 450 watt. Oke, dan sekarang kita langsung install Windows 7 lah. Saya akan menggunakan Windows 7 32 bit. Saat penginstalan saya menemukan masalah crash sama blue screen, dan akhirnya saya mengganti memori RAM yang asalnya merek Corsair 2 GB dengan speed RAM 800 MHz. Saya ganti menggunakan 1 kali 2 GB DDR2 tentunya ya, dengan speed RAM 667 MHz, dan akhirnya alhamdulillah semuanya berjalan dengan normal dan lancar. Oke, alhamdulillah teman-teman, dan akhirnya hasilnya ternyata komputer bekas ini yang sudah tertimbun kardus-kardus bekas dan banyak Spiderman-nya ini ternyata masih kuat atau masih bisa digunakan untuk bisa bermain game online, khususnya untuk Dota 2, Point Blank, dan CSGO. Jadi ya lumayan lah saya simpan di warnet saya untuk menambah klien komputer di warnet saya. Oke, inilah.
Oke, cukup sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi untuk teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman suka video saya, silahkan di like. Kalau misalkan tidak suka ya di dislike saja lah, nggak apa-apa. Kalau misalkan bermanfaat video ini untuk teman-teman, boleh di share. Karena share video saya tidak berbahaya dan tidak dipungut biaya. Oke, sampai di sini dulu. Saya Randy Hadha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.